Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2544 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini spesial khotbah saya bertema Hari Pentakosta. Bapak Ibu Saudara, mari buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4. Di bawah perikop Pentakosta. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya khotbah spesial Hari Pentakosta. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara perhatikan, ketika Roh Kudus memenuhi semua orang percaya, Roh Kudus mengubah hidup mereka. Amin. Saya yakin kita semua orang percaya sudah dipenuhi Roh Kudus. Amin. Kita bisa saja mengklaim bahwa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, tapi pada akhirnya orang-orang yang ada di luar sana, mereka mau melihat buah-buah roh dari kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, pasti kehidupan kita akan berubah ke arah yang lebih baik. Saya yakin dan percaya kalau Roh Kudus atau Roh Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka yang kita hasilkan dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 yaitu buah-buah roh. Saudara jangan mengaku saudara ada Roh Kudus, tetapi saudara hasilkan bukan buah-buah roh tetapi perbuatan-perbuatan daging. Saudara, saya selalu katakan apa yang ada di dalam diri kita itu akan mempengaruhi keseluruhan hidup kita. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, sudah pasti secara otomatis hidup kita akan berubah. Hidup kita akan memiliki karakter-karakter Kristus yang merupakan buah-buah roh itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya seseorang dipenuhi Roh Kudus, pasti dia akan menghasilkan buah-buah roh. Yang pertama apa? Kasih. Amin. Seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan cinta Tuhan. Dia akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatannya, segenap akal pikirannya. Dan mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau seseorang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya pasti akan beres. Dia tidak ada lagi sakit hati, dendam kepada sesamanya manusia. Dia tidak akan lagi membenci sesamanya manusia. Karena apa? Ada kasih Tuhan dalam dirinya. Dan dia harus aplikasikannya itu dengan mengasihi sesamanya. Dan saya yakin dan percaya
Yang bisa menggerakkan itu dalam kehidupan kita hanyalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, maka kita akan hidup penuh dengan kasih, penuh dengan cinta. Cinta kepada Tuhan dan mengasihi sesama kita manusia. Orang-orang di sekitar itu akan merasakan, mereka akan melihat buah-buah ini keluar terekspresi dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, saudara, seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan menghasilkan buah apa? Sukacita. Amin. Apapun yang dia kerjakan, dia lakukan itu dengan sukacita. Dia lakukan itu dengan hati yang gembira. Oh, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sederhana. Apakah yang saudara lakukan sekarang ini, yang sudah perbuat, saudara kerjakan, apakah saudara mengerjakannya dengan sukacita? Atau jangan-jangan dengan terpaksa? Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya Tuhan senang ketika kita melakukan segala sesuatu dengan sukacita. Pasti Tuhan senang dan Tuhan memberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sebelum kita menerima Roh Kudus, segala yang kita kerjakan hanyalah sungut-sungut. Tapi setelah Roh Kudus menguasai kita, kita tidak ada lagi sungut-sungut. Yang ada hanyalah sukacita, mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, orang kalau ada Roh Kudus dalam dirinya, mau seberat, mau sesulit apapun tugas yang diberikan kepada dia, pasti dia akan kerjakan dengan sukacita. Amin. Saya percaya kalau kita melakukannya dengan sukacita, pasti hasilnya maksimal. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, seorang yang dipenuhi Roh Kudus tidak ada sungut-sungut dalam dirinya. Tidak ada wajah yang seperti pepayah, yang murung, saudara, yang kehilangan sukacita. Pasti yang dia kerjakan apapun itu, dia kerjakan itu seperti untuk Tuhan. Dia berikan yang paling terbaik buat Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang dipenuhi Roh Kudus pasti ada sukacita. Amin. Yang ketiga, saudara, seorang yang ada Roh Kudus dalam dirinya, dia hidup damai sejahtera. Amin. Saudara, beda dengan orang-orang yang tidak ada Roh Kudus dalam dirinya. Yang ada ketika dia bersama dengan komunitasnya, yang ada hanyalah keributan, yang ada hanyalah pertengkaran. Tapi seorang yang dipenuhi Roh Kudus dimanapun dia berada, yang dia bawa adalah damai sejahtera. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita cinta damai, kita itu anak-anak Allah. Amin. Kita disebut anak Allah. Kalau kita membawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Amin. Tapi kalau kita, saudara, sering ribut, saudara, itu berarti bukan anak Allah, tapi anak siapa itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, seseorang yang ada Roh Kudus dalam dirinya, dia akan membawa damai sejahtera dari Tuhan. Dia datang kepada temannya yang sedang bertikai, dia mendamaikan orang-orang itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita membawa damai. Bukan membawa perpecahan, bukan untuk memprovokasi satu dengan yang lain supaya berantem. Kehadiran kita, anak-anak Tuhan, harus membawa damai. Saudara, kalau saudara melihat ada anak Tuhan, ada hamba Tuhan, tetapi yang mereka kembangkan, ciptakan itu hanya pertengkaran, permusuhan. Saya mau bilang, saudara, mereka bukan hamba Tuhan, tapi hamba setan itu, saudara. Saya yakin dan percaya, orang yang dipenuhi Roh Kudus akan membawa damai sejahtera dimanapun dia berada. Dia membawa damai. Amin. Dan di mana dia berada, sejahtera. Artinya apa? Diberkati. Amin. Haleluya. Yang keempat, saudara, seorang yang dipenuhi Roh Kudus pasti dia menghasilkan buah roh kesabaran. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
tanda orang kalau dipenuhi Roh Kudus, saudara dapat melihat dia sabar. Amin. Tapi kalau dia saudara emosional, dia selalu egois, saudara, itu menandakan orang itu bukan dipenuhi Roh Kudus, tetapi mungkin dipenuhi roh halus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda seseorang dipenuhi Roh Kudus, dia sabar. Amin. Di tempat kerja, dia ketemu dengan orang-orang yang menjengkelkan, dia sabar. Di tempat pelayanan, dia mengalami hal-hal yang tidak dia inginkan, dia tetap sabar. Amin. Ibu-ibu yang mengalami di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, selalu ada persoalan, ada pergumulan, ketemu suami seperti tambah masalah, sabar. Amin. Saya yakin dan percaya Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak-bapak juga kalau pulang dari kantor, mungkin di tempat kerja lagi ada masalah. Saudara mungkin mengalami banyak tekanan, lalu pulang rumah ketemu dengan istri yang bukannya disambut dengan minuman hangat, tetapi langsung disambut dengan kopi pahit. Pak, sabar Pak. Amin. Karena buah roh yang keempat, orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti sabar. Amin. Yang kelima, saudara, buah roh yang kelima, kemurahan. Saya yakin dan percaya, saudara, seorang kalau dipenuhi Roh Kudus, dia akan murah hati. Artinya dia gampang sekali tergerak hatinya untuk menolong dan membantu sesamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya seseorang yang ada Roh Kudus dalam dirinya, pasti dia suka membantu, suka menolong, suka memberi, suka menabur. Amin. Itu artinya kemurahan. Bapak Ibu Saudara, mari lihat diri kita. Kita murah hati atau jangan-jangan pelit? Kalau kita pelit, saudara, kikir, kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pelit. Kenapa? Karena berkat yang saudara dapatkan itu berasal dari Tuhan. Kalau saudara diberkati, itu berarti Tuhan mau saudara jadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di bawah saudara. Bagi orang-orang yang mungkin kurang beruntung, saudara harus jadi berkat buat mereka. Amin. Saudara, saya percaya kalau kita jadi berkat buat mereka, kita terkonek dengan Tuhan untuk menjadi jawaban buat orang-orang yang perlu bantuan kita. Saya yakin dan percaya Tuhan akan berkati kita dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Berbeda dengan orang yang pelit, saudara. Orang yang pelit, saudara, banyak orang benci, banyak orang mendoakan yang jelek-jelek, saudara. Iya kan? Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pelit-pelit. Mari kita murah hati. Mari kita suka membantu, menolong. Mari kita suka menabur. Jadi berkat bagi orang lain. Amin. Haleluya. Karena apa? Karena ini buah roh yang kelima, kemurahan. Artinya murah hati. Saudara, saya yakin dan percaya seorang kalau ada Roh Kudus dalam dirinya pasti murah hati. Amin. Yang keenam, saudara, buah roh yang keenam, kebaikan. Saya yakin dan percaya seorang kalau dipenuhi Roh Kudus pasti hidupnya akan semakin lebih baik dari hari kemarin. Akan terus berproses, semakin hari semakin baik. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Sudah gak kita jadi orang baik? Sudah gak kita jadi suami, jadi istri, jadi orang tua, jadi anak, jadi hamba Tuhan, jadi bos, jadi bawahan, jadi karyawan? Sudah gak kita jadi orang yang baik? Saudara, saya yakin dan percaya seorang kalau sudah dipenuhi Roh Kudus, pasti dia akan menghasilkan buah-buah kebaikan. Amin. Yang tadinya mungkin dia jahat, tapi Roh Kudus mengubah orang itu sehingga menjadi orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dia menghasilkan buah-buah kebaikan. Amin. Mari lihat diri kita, sudah tidak kita menghasilkan buah-buah kebaikan? Atau jangan-jangan yang kita hasilkan ini masih buah-buah kejahatan? Bertobat, saudara. Biar Roh Kudus
masuk dalam kehidupan saudara, menguasai saudara, sehingga saudara menghasilkan buah kebaikan. Yang ketujuh saudara, buah roh yang ketujuh. Seorang yang dipenuhi Roh Kudus, pasti dia akan menghasilkan buah-buah roh kesetiaan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Di luar sana banyak sekali orang Kristen. Bahkan ada juga hamba Tuhan yang tidak setia. Saudara, kita melihat di sini tentang kesetiaan. Kita harus setia ikut Tuhan. Apapun tantangan, kita harus setia melayani Tuhan. Sekarang ini kita dapat melihat banyak sekali jemaat yang pindah-pindah gereja, saudara. Saudara, ada juga yang terdaftar di 5 gereja, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar setia. Kita tertanam di satu gereja. Kita bertumbuh di sana dan menghasilkan buah. Amin. Jangan seperti kutu loncat, saudara. Kalau saudara nggak nyaman lagi, pindah lagi. Cari lagi yang baru. Saudara, saya tahu saudara, bagaimana orang kalau jemaat baru, waduh, pendeta sangat welcome. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara setia. Amin. Tertanam. Mungkin saudara diejek, ngapain kamu gereja di gereja kecil? Wah, apalagi nggak ada AC. Saudara, membuat saudara mungkin tergoda dengan fasilitas. Saya mau bilang saudara, Tuhan mau saudara tertanam di gereja itu. Setia. Amin. Setia melayani. Jangan seperti kutu loncat. Saya percaya semua pendengar orang-orang yang setia. Amin. Setia di sini juga bicara kesetiaan dalam hubungan suami istri. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen bahkan hamba Tuhan di luar sana, banyak yang tidak setia dengan pasangannya. Saudara, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti dia setia. Setia ikut Tuhan, setia melayani Tuhan, setia pada pasangannya, setia pada panggilannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Sudah gak kita setia? Saya yakin dan percaya semua pendengar adalah orang-orang yang setia. Amin. Yang ke-8 saudara, seseorang yang ada Roh Kudus dalam dirinya, pasti dia hidup dalam kelemah lembutan. Amin. Bukan lemah gemulai, tapi lemah lembut. Baik dalam jawabannya, dia menjawabnya dengan lemah lembut. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti kita tidak boleh keras. Kita boleh keras, saudara, ketika kita menemukan adanya ketidakbenaran. Selain daripada itu, kita harus belajar dari Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus lemah lembut. Walaupun dia diserang sana sini. Banyak orang ingin menjatuhkan Yesus. Tapi saudara perhatikan, jawaban Yesus selalu dengan lemah lembut. Amin. Saudara, sadar atau tidak sadar, seringkali pertengkaran dalam rumah tangga diawali dengan nada suara yang terlalu tinggi, yang menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjawab dengan lemah lembut. Amin. Seorang yang ada Roh Kudus dalam dirinya, pasti dia lemah lembut. Amin. Yang terakhir saudara, seorang yang ada Roh Kudus dalam dirinya, pasti dia dapat menguasai dirinya. Ada berapa banyak orang Kristen bahkan hamba Tuhan di luar sana sudah gak bisa menguasai dirinya. Makanya yang keluar dari perkataannya itu kata-kata makian, kata-kata kotor, kata-kata yang tidak jadi berkat. Karena tidak bisa menguasai diri, akhirnya apa? Jatuh dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang bijak mengatakan bahwa musuh terbesar di dalam dunia ini bukan musuh yang nampak kita dapat melihatnya, tetapi siapa? Diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang dapat menguasai diri
adalah orang yang menang, orang yang sudah beres dengan dirinya. Amin. Orang yang dapat menguasai diri, seharusnya dia emosi, tetapi dia dapat kendalikan. Amin. Seharusnya dia mau pukul orang itu yang menjengkelkan dia, tapi dia dapat menguasai dirinya, sehingga dia tidak melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, kita dapat melakukan itu kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar di hari Pentakosta ini, di mana 2000 tahun yang lalu, di saat Tuhan Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian terjadi hari Pentakosta. Roh Kudus turun memenuhi semua orang percaya. Amin. Dan saya yakin dan percaya sampai sekarang ini, Roh Kudus terus memenuhi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara meyakini Roh Kudus ada dalam diri saudara, saudara yang dituntut dari kita harus menghasilkan buah-buah roh. Karena orang di luar sana tidak mau mendengar pengakuan saudara. Yang mereka mau lihat apa? Buah-buah roh. Apakah ada di dalam diri saudara? Ketika buah-buah roh ini, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri itu terekspresi keluar dari kehidupan kita, orang-orang dapat melihat bahwa benar saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi kalau tidak ada buah-buah roh dalam diri kita, yang ada justru perbuatan-perbuatan daging, saya mau pastikan yang ada dalam diri orang itu bukan Roh Kudus tapi roh halus. Saya yakin dan percaya semua pendengar adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang percaya, di mana kita semua dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Haleluya. Sehingga kita dapat menghasilkan buah-buah roh yang dapat dilihat orang, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa, biarlah Roh Kudus Tuhan memenuhi setiap pendengar dimanapun mereka berada. Mereka menghasilkan buah-buah roh dalam hidup mereka. Mereka jadi berkat, nama Tuhan ditinggikan. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Pabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.